Kasus siswa keracunan MBG terus terjadi, bahkan kini siswa dan para orang tua mengaku trauma jika harus mengkonsumsi MBG. Lalu bagaimana sebenarnya standar kelayakan menu MBG? Menjelaskan peristiwa terjadi, berbagi fakta pagi ini Syifani Aisyah bersama Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Kasus keracunan program makanan bergizi gratis atau MBG menjadi ironi. Alih-alih memberikan gizi yang baik untuk anak-anak bangsa, justru program ini malah menimbulkan gangguan kesehatan. Saat ini Fakta 62 akan berbagi fakta bersama Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Ca. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Oke Bapak, kita akan langsung saja ya Pak ya. Data BGN ada 4.711 keracunan makanan nih Pak akibat konsumsi MBG. Itu kenapa Pak bisa seperti itu? Ya, data itu sampai sebelum kejadian di Bandung ya, di Cipongkor. Jadi dengan kejadian Cipongkor mungkin akan menjadi sekitar 5.100. Dan alasannya berbagai macam ya. Awal-awal memang lebih banyak berkaitan dengan teknis. Nah, kemudian kejadian di Bandung, di Bandung juga kelihatannya terulang kembali. Ini rata-rata kan dilakukan oleh SPG yang baru berjalan. Dan SPG yang baru berjalan ini kelihatannya ada keinginan untuk mengejar target penerima manfaat sebanyak-banyaknya. Jadi yang di Bandung contohnya itu kan melayani hampir 3.600 ya. Dan mereka ingin mengerjakan dalam waktu singkat, sehingga kami sebenarnya untuk SPG baru itu memberikan instruksi agar memulai dengan jumlah sedikit. Berarti dari sistem keamanan dan pengawasan yang perlu diperhatikan Pak, karena ada makanan yang basi atau kadaluarsa? Iya, kami tingkatkan terus SOP yang kami miliki ya. Seperti kita kan sudah ketika mitra bergabung dengan kami kan seluruhnya sudah mengikuti SOP yang kami terapkan. Di atas jam 1 harus dimasak di atas jam 1, jam setengah 2. Jadi nggak boleh masak lagi malam hari, tapi harus masaknya subuh agar masih dalam keadaan fresh. Setelah itu mereka harus mampu mendeliver dalam waktu 4 jam setelah masak, sehingga masih dalam keadaan segar. Dan untuk hal seperti itu bisa dicapai kan butuh pembiasaan. Ditemukan di beberapa daerah tuh ada gizinya yang tidak sama seperti Pak, nutrisi yang diberikan. Itu kenapa kok bisa seperti itu Pak? Ya gini, kami menetapkan pagu anggaran 3. Ada bahan baku yang 10.000 itu, ada operasional 3.000, dan kemudian ada insentif 2.000. Ini sama berlaku, kecuali di beberapa daerah yang memang indeks kemahalannya tinggi. Kelihatannya ada beberapa SPG yang coba memaksimalkan anggaran 10.000 itu sehingga menunya tampak seperti mewah, tapi kami kan sudah meminta ya kepada SPG agar mengupload menunya di media sosial masing-masing sehingga kami bisa nilai menu ini memenuhi syarat, menu ini kekurangan, menu ini bagus sekali. Dan itu saya sering dapat laporan dari tim pakar kami ahli gizi melaporkan Pak, menu di SPGA ini kurang dari angka kecukupan gizinya. Saya bilang udah silahkan sampaikan masukannya. Kemarin sempat juga tuh ditemukan kalau ada semangka yang tipis, bahkan telur yang setengah itu nutrisinya nggak terpenuhi dong? Iya gini, kalau yang semangka tipis itu ini ceritanya lucu juga, mungkin belum pernah dibocorkan ya. Jadi pada saat mau mengirim ke satu sekolah itu semangkanya habis, sehingga dia berinovasi untuk memotong semangka setipis itu, dan itu sudah ditegur, bahkan sebetulnya pengawasnya kecolongan dan sudah memberhentikan orang itu. Kemudian saya koreksi, jangan diberhentikan, dibina saja. Terkait telur, itu juga laporannya masuk ke Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden sekarang melarang SPPG membuat menu telur 2, orak-arik dan dadar. Telur itu hanya boleh 2 disajikan. 1 diceplok atas sapi, yang satu lagi utuh. Supaya bisa kita kontrol bahwa telur itu benar-benar satu anak mendapatkan 1. Ada desakan dari masyarakat dan juga pengamat untuk memberhentikan sementara program MBG. Tanggapan Bapak soal itu apa? Ya kalau itu dari awal juga sudah kontroversi ya. Dari dulu kita membuat program ini kan ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi kita tetap melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Presiden, dan langkah saya adalah bagaimana mempercepat program ini karena
pada tahun 2025 kan seharusnya target Badan Gizi dengan 71 triliun itu cukup untuk 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, melayani 17,5 juta penerima manfaat. Kayaknya ada yang kecolongan lagi soal pengawasan nih Pak. Soalnya pernah ditemukan di tray MBG itu ada minyak babi. Itu kehalalannya kan dipertanyakan Pak. Kalau itu sih hoax ya. Nah, minyak itu digunakan dalam proses pencetakan food tray itu dari lembaran logam kemudian ingin dibentuk. Nah, pada saat stamping itu supaya mesinnya tidak scratch ya dicetakannya dan kemudian di food tray-nya tidak cracking gitu, maka digunakan pelumas. Setelah dicetak dengan yang di beberapa tempat pabrik yang menggunakan minyak kemudian dibersihkan. Terakhir nih Pak ya, soal ini nih Pak, kualitas dari MBG ada strategi khusus nggak Pak? Terkhusus untuk kasus yang keracunan ini dalam waktu dekat strategi khusus apa dari BGN? Ya, kita intensifkan pemantauan ya, dan kita mulai dari hari kemarin dengan mengumpulkan seluruh mitra dan mudah-mudahan nanti betul ya Pak Presiden pulang dari sana ingin mengumpulkan seluruh mitra untuk menghimbau agar lebih menonjolkan kualitas di dalam memberikan program makan bergizi ini ya, dan mengoptimalkan dana yang diberikan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga apa yang diluruskan bisa menjawab keresahan masyarakat dan Fakta 62 masih memiliki banyak informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.